Kemudian memakai sandal agar kaki tidak terkena najis dan selamat dari gangguan jin. Memakai sandal di samping itu adab, dia hukumnya sunnah. Sunnah memakai sandal ke kamar mandi. Salah satu orang yang boleh dikatakan jorok di OROK kalau masuk kamar mandi nggak pakai sandal. Ini jorok namanya, kotor. Ya, jadi sediakan sandal di kamar mandi. Minimal kamar mandi kita. Ya, Mbak. Makanya kalau misalnya di masjid ataupun di madrasah ada batas suci. Jadi batas suci kan artinya lepas sandal. Kita sedikit kencing disediakan WC, sediakan sandal khusus untuk masuk ke WC tersebut yang bersih. Ya, kita jangan melarang-larang saja tanpa kasih solusi. Nanti orang yang kuat mengamalkan sunnah, bukan lagi. Nggak mau dengar dia mau mengamalkan sunnah Nabi. Nggak apa-apa jadi marah sama orang asal sunnah Nabi teramalkan. Ya, nah, jadi dalam agama pun diberitakan seperti itu. Setiap kita melarang suatu perkara, kasih solusi. Kalau enggak nanti orang tersebut berontak ya. Siapapun yang dilarang kemudian enggak dikasih solusi, dia akan berontak. Allah mengajarkan kita di dalam Al-Quran, Allah melarang kita untuk riba, tapi Allah halalkan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Setelah Allah larang, Allah kasih solusi. Allah bilang, "Oh, jangan zina," kata Allah. Tapi Allah halalkan nikah. Makanya nggak ada yang bisa protes Allah karena seperti itu ketentuannya. Siapa yang kasih larangan wajib buat solusi. Jangan larang-larang saja. Mau kita kah, anak kita, mau siapa saja dikasih larangan kemudian nggak dikasih solusi, suatu saat meletus ya, meledak. Ya, nah, jadi seperti itu kita di masjid, batas suci misalnya. Nah, maka siapkan sandal yang khusus untuk ke masjid. Ya, ini panitia yang siapkan. Ya, nah, sandal wudu. Beda kalau sandal lipang. Siluk tualu. Nya dua bodoh kan ada. Bekal ada. Ini sandal penjajah. Ya, makanya sandal penjajah itu kalau kita bawa ke masjid, bagah ada. Ya, apa namanya bagah ada. Sandal penjajah itu lego.